Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita, berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa, terima kasih kalau pada hari Sabat yang mulia ini, hari kudus-Mu, hari ketujuh yang Tuhan perintahkan untuk kami beribadah kepada Bapa Yahweh di hari Sabat yang penuh dengan kuasa-Mu Bapa. Kami bersyukur umat-Mu yang telah datang bersama-sama, telah memuji-muji, membesarkan, memuliakan nama Bapa yang dahsyat, yang luar biasa. Pada hari Sabat ini kami percaya Bapa Yahweh ada di tengah-tengah kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, ada bersama kami pada saat ini di hari Raya Sabat. Pertemuan kudus kami yang mulia ini kami percaya mujizat pasti terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan mendengarkan Torah-Mu Bapak, kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan dengan urapan yang baru. Tuhan berkati juga jemaat, urapi dengan jemaat agar kami semua memahami apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Bapa mau dalam kehidupan kami, agar kami melakukannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, segala kuasa jahat, roh-roh di udara, roh teritorial, roh-roh agamawi, roh yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu dari dalam hati dan pikiran kami sudah patahkan di dalam nama Yesus Masiah. Keluar dari tempat ini, keluar dari hati dan pikiran kami, sehingga kami layak untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Masiah kami berdoa, haleluya, amin. Sahabat Shalom, apa kabar? Luar biasa, pasti luar biasa. Ya, saya bersyukur hari ini boleh berdiri di atas mimbar karena kurang lebih sebulan yang lalu ya saya tidak bisa hadir, walaupun saya hanya mengikuti lewat Facebook dikarenakan mata saya yang bermasalah. Memang dari masa muda saya, semenjak saya bekerja di kapal ya, latar belakang saya sebagai pelaut, itu karena saya bagian mesin jadi pernah kena minyak solar mata kiri. Sehingga di masa tua, ya 5 tahun yang lalu, ya kurang lebih 6 tahun, saya mengalami katarak kiri. Saya biarkan, karena pada waktu itu memang gak ada biaya, belum ada BPJS ya waktu itu. Ya, saya biarkan, ternyata bermasalah. Kata dokter udah terlambat, ini bisa buta katanya. Ini mata kiri. Sehingga cepat-cepat dioperasi Pak. Ya. Puji Tuhan pada saat Jokowi berkuasa, dia terbitkan apa itu? KJS. Ya, Kartu Jakarta Sehat. Ya, saya nggak mengurusnya, tapi RT saya itu mengurus. Inilah rencana Tuhan ya. Dia ngurus, yang lain tidak dapat, kami dapatkan semua. Bukan kami datang untuk mengurus, untuk meminta ini KJS, tapi RT-nya sendiri yang ngurusin, sehingga kami semua mendapatkan KJS tanpa bayar saudara. Sampai sekarang ini KJS jadi KIS ya, Kartu Indonesia Sehat, sehingga ya berobat ya atau operasi pada saat itu tidak bayar. Cuman pertama waktu saya mau operasi itu, di rumah sakit minta biaya untuk lensa, kan akan diganti lensa, ya kan, 2,5 juta. Tetapi giliran pas mau operasi, dokternya bilang, Bapak bisa ambil kembali uangnya, itu gratis. Luar biasa. Puji Tuhan ya, Bapak Yahweh itu dahsyat, amin saudara. Haleluya. Sehingga saya akhirnya kena dua-duanya, sehingga para pelayanan saya di GPR KYB waktu itu ya, masih pelayanan saya sampai kalau baca firman itu sampai
pakai senter karena nggak bisa kelihatan. Apalagi naik motor atau kendaraan itu nggak berani. Kena sinar itu udah kabur gitu. Akhirnya saya dioperasi 5 tahun yang lalu ya. Operasi berjalan baik, walaupun nggak normal sebelah kiri tapi kanan luar biasa. 2 kali operasi, sekali operasi. Puji Tuhan, ya memang 5 tahun saya nggak pernah kontrol, tapi ya sehingga kena semacam ada kabur, ada masalah sedikit. Saya nggak berani ke gereja selama sebulan itu karena kalau naik motor kan debunya itu ya, bukan nggak melihat, bisa melihat. Kemudian saya periksa ke dokter, dokter bilang ini nggak perlu dioperasi, hanya kasih obat tetes. Haleluya. Jadi saya sementara masih kontrol tanggal 22 Desember untuk kontrol lagi. Saya percaya dengan iman saya yang teguh, yang kokoh, kuat, bahwa Tuhan pasti memulihkan dengan sempurna. Amin saudara. Haleluya. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan di dalam 1 Korintus 1 Korintus pasal 16. 1 Korintus pasal 16 ayat 13. Saya menggunakan ILT. Sudah di sana? Mari kita baca bersama-sama. 2 ayat aja, ayat 13 sampai ayat 14. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh di dalam iman, bertindaklah seperti pria, jadilah kuat. Biarlah segala hal tentang dirimu terwujud di dalam kasih. Amin. Kalau di Lembaga Alkitab Indonesia, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Amin saudara. Hari ini saya akan berbicara tentang iman yang kuat, iman yang teguh. Ya. Ada 4 pelajaran yang kita bisa dapatkan dari 2 ayat ini. Yaitu yang pertama adalah berjaga-jagalah, yang kedua berdiri teguh dalam iman, yang ketiga adalah tetap kuat, dan yang keempat lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. 4 hal ini tercakup di dalam 2 ayat firman Tuhan yang kita baca tadi. Saya akan mulai dari yang pertama, berjaga-jagalah. Pada beberapa sahabat yang lalu saya sudah berbicara tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ya. Mereka berjaga-jaga artinya bersiap. Bersiap sedia, siap. Ya, bersiap-siap. Siap sedia, berhati-hati atau waspada. Itu arti berjaga-jaga ya. Ya. Nah, saya mau bersaksi beberapa hari yang lalu di hari Minggu. Ya, di hari Minggu tanggal berapa ya? Minggu yang lalu setelah Sabat. Ya, teman tetangga saya, yaitu juga sesama imam, pelayan di GPR KYB waktu itu, dipanggil Tuhan. Sehingga saya datang bersama istri menghadiri tutup peti di rumah duka. Ya. Saudara yang dikasih, hambanya ini adalah orang yang memang setia ya, taat.
dalam pelayanan. Sehingga dia sebelum dipanggil Tuhan, dia bersaksi, bahkan kesaksiannya itu divideokan. Terakhir dia bersaksi sebelum dipanggil Tuhan. Dia mengatakan bahwa sepanjang kaki saya bisa berdiri, saya tetap datang dalam ibadah Sabat. Karena dia mengalami sakit cuci darah 3 kali, saudara. Seminggu 3 kali. Dan dia merasakan terakhir itu kesakitan yang luar biasa. Apa yang dia katakan, saudara? Bahwa dia siap kalau Tuhan panggil dia. Ditanyakan lagi sama sesama hamba Tuhan. Pak Tommy siap? Saya siap. Inilah arti berjaga-jaga, siap. Dia siap untuk dipanggil Tuhan kembali. Dan ternyata hari Jumat Tuhan telah memanggil dia ke rumah Bapa. Dia telah pulang dan kesedihan pasti ada, ya. Tetapi kita jangan larut dalam kesedihan. Penghiburan untuk keluarga tetap kita nyatakan, ya, kita sesama sebagai pelayan Tuhan. Sehingga saudara yang dikasih Tuhan membesarkan setiap hati keluarga yang ditinggalkan. Tetap semangat seperti yang selalu hambanya Pak Robert Siregar. Kata-kata semangat tidak pernah ketinggalan dalam setiap perkataannya. Luar biasa. Amin. Saudara, waspada, berjaga-jaga. 5 gadis yang lalu saya sampaikan, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Yang bijaksana mempersiapkan diri, mempersiapkan minyak, pelita dan minyak. Minyak gambaran dari apa, saudara? Roh Kudus. Jadi tanpa Roh Kudus maka tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Ya. Sedangkan 5 gadis bodoh tidak mempersiapkan diri. Sehingga ketika Tuhan datang, pintu sudah tertutup. Bagaimana dengan kita, saudara? Hari ini kita berjaga-jaga, saudara. Mempersiapkan diri kita. Roh, jiwa, tubuh kita. Agar sempurna di Bapa Yahweh. Sehingga kita layak ketika Tuhan datang. Kita tahu bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali tidak ada satupun yang tahu. Hanya Bapa. Hanya Bapa Yahweh. Perkataan Yesus. Anak pun tidak. Amin, saudara. Itu menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali kita tidak tahu. Tetapi yang pasti kedatangan Tuhan memanggil kita masing-masing sudah pasti. Tapi kita pun tidak tahu. Ya. Tetapi ada tanda-tanda seperti hambanya tadi. Tanda-tanda dia mempersiapkan diri, saya siap. Kalau Tuhan panggil saya. Ya begitu juga kita, saudara. Mari kita tetap berjaga. Mempersiapkan diri kita lebih dekat pada Tuhan, lebih dekat kepada Bapa Yahweh. Dengan cara ibadah, Bapak Gembala sering mengatakan, ibadah adalah mengandung janji. Saudara, kesempatan beribadah, saudara, jangan disia-siakan. Karena di dalam ibadah inilah, di ibadah Sabat ini, pengajaran Torah dinyatakan. Bapak Gembala sering mengatakan hadir. Kalaupun tidak bisa, saudara bisa mengikuti lewat Facebook. Mendengar lebih baik daripada ada mempersembahkan. Mari kita coba kita buka di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 1. Datang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena melalui pendengaran kita, iman kita akan tumbuh.
Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 5. Ya, saya menggunakan ILT ya, saya baca di ILT ya. Pengkhotbah pasal 5 ayat 1. Jagalah langkahmu seperti ketika engkau pergi ke bait Tuhan. Seperti di rumah ini, rumah ibadah ini. Baitnya Tuhan. Bahkan mendekat untuk mendengarkan lebih dari pemberian kurban orang-orang bodoh. Karena mereka tidak menyadari bahwa mereka berbuat jahat. Penting saudara untuk mendengarkan. Amin saudara. Percuma saudara mempersembahkan begitu banyak. Tetapi saudara tidak mendengarkan firman Tuhan. Maka sia-sia yang dikatakan bahwa apa? Jahat. Karena iman kita akan timbul dari pendengaran akan firman Bapa Yahweh. Haleluya. Amin. Oleh karena itu, saya minta guru-guru sekolah sahabat yang tidak mendengarkan hari ini, mereka akan lihat di rekaman, ya ada, untuk mendengarkan apa perkataan Tuhan di hari Sabat hari ini, ya, meneguhkan, mengokohkan kita, iman kita semakin apa kuat, haleluya. Jagalah langkahmu seperti ketika engkau pergi ke bait Tuhan. Seperti pada hari ini di Sabat yang mulia ini. Mendengarkan lebih baik daripada persembahan. Bukan persembahan tidak penting, saudara. Persembahan penting. Tapi yang lebih penting adalah mendengarkan perkataan Bapa. Amin. Karena perkataan Bapa itu dahsyat, luar biasa. Saudara, Amsal 13 ayat 13, jangan meremehkan firman. Ketika kita meremehkan firman, maka apa? Kebinasaan akan datang kepada kita. Ya, saya percaya jemaat GPR Haleluya Depok sangat setia mendengarkan, ya. Siapapun yang berbicara di depan mimbar ini, dia akan mendengarkan dengan baik. Kadangkala mungkin tidak dimengerti, ya, tidak memahami. Tapi firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 11, firman yang keluar dari mulut Tuhan Yahweh tidak akan kembali apa? Sia-sia. Dia akan mengerjakan sesuai dengan kehendaknya. Rohnya yang kudus, roh Bapa yang ada pada kita, dia kalau kita tetap taat, setia melakukan apa yang Tuhan mau, pasti dia akan mengajari kita terus. Itulah urapan. Amin saudara. Urapan yang ada pada kita akan terima ketika kita dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Dia pasti akan memberikan penjelasan, memberikan pengarahan, mengarahkan kita sehingga kita hanya tertuju kepada Tuhan Bapa Yahweh. Ya. Itu berarti ada iman yang kecil dan iman yang besar. Iman kokoh, kuat adalah iman yang besar. Iman yang kecil saja seperti biji sesawi bisa memindahkan apa? Gunung. Apalagi iman yang besar. Dahsyat saudara, luar biasa. Mari kita lihat contoh-contoh para hamba-hamba Tuhan atau nabi-nabi yang memiliki iman yang besar. Kita tahu adalah Abraham adalah bapak orang beriman. Makanya karena dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Iman yang hidup, bukan iman yang mati. Apa yang Tuhan perintahkan, dia lakukan. Pertanyaannya, kalau sekarang Tuhan memerintahkan untuk mempersembahkan anak kita, tapi tidak akan mungkin Tuhan memerintahkan itu. Apakah kita mau? Makanya Abraham dikatakan bapak orang beriman. Contoh
Yang lain tentang iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di Daniel, kita buka Daniel saudara. Kitab Daniel pasal 3. Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Saya baca saudara. Lihatlah, ada Tuhan kami yang kami puja, yang sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Dan dia pun akan melepaskan dari tanganmu ya Raja. Dan seandainya tidak, hendaklah diketahui olehmu ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja ilah-ilahmu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan. Saudara, ayat ini ada ketika Raja Nebukadnezar membuat patung untuk disembah. Dan ketiga orang Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tidak mau saudara, walaupun diancam akan dibakar hidup-hidup dengan api yang menyala-nyala yang 7 kali apa berapa kali ya. Orang yang membawa aja bisa mati dengan api yang dahsyat itu. Seandainya pun tidak. Ini kan perkataan iman saudara. Tapi apa yang terjadi saudara? Tuhan menolong. Karena imannya yang teguh, dia percaya bahwa Tuhan pasti menyelamatkan dia. Yang terjadi dia tidak terbakar saudara. Bagaimana dengan kita? Ketika diperhadapkan dengan hal-hal yang seperti ini. Oh, sakit saya sudah tidak bisa sembuh. Penyakit saya udah, aduh luar biasa ini, udah susah. Kapan sembuhnya? Walaupun dia berkata beriman, tetapi perkataannya, kebimbangannya itu dinyatakan. Kata sia-sia keluar dari mulutnya sehingga imannya sebenarnya gugur ketika dia menyatakan itu. Tapi ketika dia menyatakan walaupun aku tidak disembuhkan, saya tetap percaya kepada Bapa Yahweh. Amin. Perkataan iman. Saya, saudara, cukup jauh ya BSD. Keluarga saya mengatakan begini. Pak Karel, apa enggak ada gereja di BSD? Gereja kok jauh-jauh? Malah naik motor lagi. Anak saya yang perempuan, Papa kan melayani di sana. Ada pembelaan. Itu bukan dia tapi Roh Kudus yang berbicara melalui mulutnya. Ngapain di sini banyak gereja? Dalam hati saya ada istri saya. Saya percaya saya telah ditetapkan di tempat ini. Ya. Ketika teman-teman saya yang lain pergi, saya tidak terpengaruh pada mereka. Saya berfokus pada pengajaran yang diajarkan oleh gembala kami ini. Tentang siapa Bapak Yahweh, siapa Yesua. Disinilah saya menemukan. Amin saudara. Dari masa muda saya sekolah di ujung Pandang ya, Makassar. Dengan teman-teman Bani Kedar selalu mengatakan pada saya waktu itu masih sekolah. Kok orang Kristen Tuhannya 3? Ya kan? Saya karena dari kecil memang jarang ibadah ya, orang tua tidak membawa saya. Orang tua adalah saya anak kolong ya, abri yang pindah-pindah ke sana kemari. Sehingga gereja juga enggak, ya saya tidak menyalahkan orang tua ya, orang tua sudah mendidik saya dengan baik. Tetap kita menghormati, walaupun memang
tidak diajarkan dari kecil ya. Oleh karena itu anak-anak kita sekarang ini sebaiknya seperti dididik dari kecil supaya ketika besar mereka menjadi kokoh, kuat. Ya. Sama seperti Abraham, kalau kita baca kisah Abraham di kitab Yaser, kitab orang jujur. Abraham itu 3 tahun, umur 3 tahun dia sudah bersama dengan kakeknya Sem dan Nuh. Diajarkan tentang jalan-jalan Tuhan dari kecil. Karena ayahnya sendiri adalah penyembah berhala. Tera. Makanya dia keluar dari Ur Kasdim. Saudara, pergumulan yang saya hadapi. Sehingga hari Sabat pun saya tidak bisa menggunakan kendaraan. Karena dipakai. Itu hak, saya tidak bisa mencampuri. Karena selama ini saya tinggal bersama anak. Sebenarnya saya tinggal di Cilitan. Tetapi karena anak meminta saya di situ ya. Tinggallah saya di situ, tetapi pergumulan yang luar biasa saya hadapi bersama istri. Ya. Kadang mau nangis saudara. Tetapi saya hanya bawa kepada Tuhan. Bapa yang dahsyat, yang luar biasa. Bahwa Tuhanlah yang akan menolong kita. Membawa kita. Menuntun kita. Ya, ke jalan yang benar. Inilah iman yang teguh. Seperti yang dialami oleh ketiga hamba Tuhan Sadrak, Mesak, Abednego. Mau dibakar saudara, dia tidak takut. Kan dia tahu Tuhan Bapa Yahweh adalah yang dahsyat. Yang walaupun tidak, kata dia. Walaupun tidak menolong saya, tetapi saya tetap percaya kepada Tuhan Bapa Yahweh. Amin saudara. Oleh karena itu saudara, mari kita setiap masalah yang kita hadapi, pergumulan, jangan takut. Karena Tuhan yang menyertai kita. Amin. Berikutnya saudara, kita lihat di dalam perjanjian baru, dalam berbicara tentang iman yang besar ya. Matius pasal 8, mari kita buka Matius pasal 8. Matius pasal 8 kita buka, sudah di sana ya, saya bacakan ya. Ayat 5 sampai ayat yang ayat 5 sampai ayat 10. Saya akan bacakan, saudara dengar baik. Dan ketika Yesus sedang masuk ke Kapernaum, seorang perwira mendekat kepadanya sambil mendesak dia. Dan berkata, Tuhan, hambaku terbaring di rumah, lumpuh dengan sangat tersiksa. Dan Yesus berkata kepadanya, setelah datang aku akan menyembuhkan dia. Ayat 8. Dan seraya menanggapi perwira itu berkata, Tuhan, aku tidak layak bahwa engkau masuk ke bawah atapku. Sebaliknya katakan sepatah kata saja dan hambaku itu akan disembuhkan. Sebab aku juga adalah manusia di bawah otoritas yang mempunyai prajurit di bawah diriku. Dan aku berkata kepada yang ini pergilah dan pergilah dia. Dan kepada yang lain datanglah dan datanglah ia. Dan kepada hambaku lakukanlah ini dan dia melakukannya. Dan Yesua setelah mendengarkan dia kagum
dan berkata kepada mereka yang sedang mengikuti, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa di antara orang Israel pun aku tidak menemukan iman sebesar ini. Amin. Luar biasa saudara, seorang perwira ya menyatakan bahwa katakan sepatah kata saja, hambaku pasti sembuh. Karena dia sebagai perwira punya bawahan. Kalau saya perintahkan bawahan saya pergi, dia pergi. Datang, lakukan ini, dia lakukan. Di bawah otoritas. Jadi perkataannya dia kerjakan saudara. Nah kita bisa lihat saudara kalau saudara sering nonton berita, kita lihat kasus yang sedang disidang sekarang ini, seorang perwira memerintahkan bawahannya untuk membunuh. Dia lakukan saudara, walaupun dia dalam hatinya tidak mau, tapi karena perintah atasan, dia tetap melakukan, walaupun dengan tutup mata dia tembak. Artinya apa saudara? Kita tahu bahwa Yesus adalah dafar yang hidup. Yohanes 1 ayat 14. Jadi perkataan Yesus adalah perkataan Bapa. Apa yang didengar dari Bapa, itulah yang Yesus katakan. Makanya perwira ini mengatakan, Yesus nggak usah datang ke rumah saya, tidak layak. Katakan saja sepatah kata, hambaku pasti sembuh. Sembuh gak? Sembuh. Inilah iman yang besar. Ya. Perkataannya kita ikut. Perkataannya. Bagaimana dengan kita? Perkataan Bapa kita harus apa? Mentaati saudara. Bagaimana kita mentaati firman Tuhan kalau kita tidak pernah mendengarkan firman? Bagaimana kita mentaati perkataan Bapa kalau kita tidak pernah membaca di rumah kitab suci? Sehingga iman kita semakin kerdil. Bukannya besar, bukannya bertumbuh. Amin saudara. Perkataan Torah Bapa, pengajaran yang kita terima di gereja ini saudara. Simak baik. Setiap kita saudara ada menorah. Gereja ini ada menorah. Gereja itu adalah kita sendiri. 7 roh Elohim yang dikatakan Pak Gembala Panji. Ada apa di situ saudara? Gereja selalu menyalakan karena ada roh Bapa Yahweh. Yang pertama, yang kedua apa? Roh hikmat. Ketiga roh pengertian. 4 roh nasihat. Kelima roh kekuatan, kuasa. Keenam adalah roh pengenalan akan Tuhan Yahweh. Ketujuh adalah roh takut akan Bapa Yahweh. Ini yang harus ada di dalam, karena kita adalah gereja yang berjalan. Harus bersinar di tengah-tengah di mana kita berada. Amin saudara. Pak Gembala sering mengatakan bintang kita adalah bintang-bintang yang berjalan. Bersinar saudara. Iman kita harus hidup, tidak mati. Ya. Saudara, orang percaya belum tentu orang beriman. Tetapi orang beriman pasti orang percaya. Karena setan-setan pun percaya. Yakobus 2 ayat 17. Setan percaya. Ketika Yesus datang di Gedara ya. Dia takut, dia tahu Tuhan, dia tahu Yesus, tapi dia gemetar. Tapi kita orang yang percaya, yang memiliki iman yang kokoh, kuat di dalam perjalanan pelayanan kita, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, yang
berikut adalah tetap kuat. Di sini dikatakan berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lelaki udah pasti kuat daripada perempuan ya, secara fisik. Arti lelaki di sini adalah berani. Ya. Pemberani, bukan si berani, pemberani. Lalu kita lihat, kita buka Ulangan pasal 31 ayat 6. Ulangan 31 ayat 6. Sudah di sana? Ya, saya baca. Dengar baik. Jadilah kuat dan berani. Ya, amin. Jadilah kuat dan berani. Janganlah takut ataupun gentar kepada mereka, karena Tuhan Yahweh atau Yahweh Tuhanmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan mengabaikan engkau, dia tidak akan mengabaikan ataupun meninggalkan engkau. Amin saudara. Jadi tidak usah takut masalah sebesar apapun yang kita hadapi, tidak usah takut. Tuhan yang akan menyertai kita. Ya. Dan puji Tuhan, saya katakan tadi bahwa walaupun kendaraan tidak bisa dipakai, tapi Tuhan memberikan motor yang baru untuk saya bisa pakai, sehingga saya bisa berjalan melalui anak saya yang bungsu. Jadi kalau kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau, pasti Tuhan memberikan jalan. Ada jalan keluar ya. 1 Korintus 10 ayat 13, pasti ada jalan keluar. Yang terbaik pasti akan berikan. Luar biasa saudara, pengalaman-pengalaman kehidupan kita yang membawa kita semakin dekat. Saya tiap hari di sini kan ada doa ya, sebentar mungkin ada doa. doa malam ya. Kemudian hari Selasa ada doa lagi, doa malam lewat Zoom. Saya memang tidak aktif atau tidak, karena anak saya kan buka usaha, ia jual makanan kecil-kecilan lah, warung kecil-kecilan, bukan warnet ya, warung jual makanan anak saya. Jadi saya harus mengantar baik anak-anak sekolah ya, untuk sekolah dan jemput, kemudian les, kemudian menjemput anak saya yang di warung itu jam 9 sampai setengah 10. Jadi sudah malam baru sampai di rumah. Ya. Sehingga saya kalau udah terlambat mengikuti, saya dari dulu maunya ikut dari awal. Jadi saya tetap berdoa luar biasa untuk pendoa-pendoa. Saya percaya doa-doa yang mereka naikkan untuk kita semua. Doa-doa yang hamba-hamba Tuhan naikkan, berdoa untuk kita semua. Saya mengimani, percaya bahwa itu pasti terjadi. Amin saudara. Kita bersyukur ada pendoa. Memang harus ada pendoa saudara. Dulu saya bersama Ibu Sibarani di KYB pertama adalah persekutuan doa. Sebelum dilembagakan, yang ditabiskan oleh Bapak Gembala. Itu diawali dengan persekutuan hari Jumat. Belum mengenal Sabat. Kita sudah doa malam, bukan sampai tengah malam tapi sampai pagi, saudara. Ibu Sibarani, si Ripka ini sudah gede, masih kecil, masih bayi. Sudah dibawa-bawa dalam doa malam. Dan luar biasa saudara, apa yang kita doakan, walaupun tidak terjadi semua, tetapi Tuhan sebagian besar doa-doa kita dikabulkan, dan kita akhirnya dilembagakan dan jadilah gereja GPR, keluarga yang berdoa.
2010 kalau nggak salah ya Pak. Bapak Gembala yang tabiskan kami. Gembalanya yang sudah almarhum, ya kemarin ketemu ya orang-orang baru, banyak kan orang baru. Karena yang lama sudah tidak bersama. Kalau saya dengan Ibu Sebarani, Bu Tuti, ya masih tetap di GPR, di mana kita ditempatkan, kita mau tetap setia. Amin, saudara. Bagaimana kita mau bertumbuh kalau kita pindah-pindah? Ya, bukan berarti kita ketika kita menemukan tempat yang benar, ya, menurut kebenaran firman Tuhan ya, bukan menurut kita. Maka disitulah kita harus menetap dan akan bertumbuh. Pasti Tuhan akan membawa kita semakin naik, tidak turun. Amin. Ya saudara, pengalaman saya diberikan kekuatan itu bukan karena kekuatan saya, tetapi karena Bapak Yahweh. Saya di usia 17 tahun ya, nanti tanggal 5. 17 tahun. Itu kalau dibaca bahasa Indonesia, saya 17 tahun bahasa Ibrani dibaca dari kiri ke kanan. Kanan ke kiri. Tanggal 5 nanti. Ya secara umur memang ya sudah lanjut ya. Dibilang lansia, tetapi kekuatan ya masih oke saja. Haleluya. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena roh Bapa ya. Haleluya. Yang penting itu aja saudara, ajaran yang kita terima, kejujuran, kebaikan, ya ketaatan, setia. Ya walaupun ada hambatan, halangan, tetapi Tuhan tahu apa yang kita alami. Tuhan tahu pergumulan kita. Yang penting kita tidak melanggar apa yang seperti yang dikatakan Bu Gembala, ada 613 perintah. Ya, 258 perintah positif, negatif. Iya. Nah, lakukan itu sudah. Seperti setiap ibadah kita membacakan Torah Bapa, jangan ada ilah lain, ya, jangan membuat patung, ya, kuduskan hari Sabat, hormati orang tua, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini milik orang lain. Itu baru 10, begitu banyak saudara perintah-perintah yang termasuk saudara persepuluhan saudara, itu miliknya Tuhan. Kita mau belajar setia. Kalau gembalanya sering mengatakan persepuluhan, nanti dibicarakan, wah ya ini kasus-kasus di luar ya, wah gembalanya beginilah begitu. Tidak saudara, ketika saudara persembahkan, selesai sudah, jangan berpikiran negatif. Saudara persembahkan persepuluhan karena itu adalah milik Tuhan. Malaikat 3 ya, malaikat bawalah persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan supaya ada makanan di rumahku. Supaya pelayanan di gereja ini berjalan saudaraku. Apa yang dibutuhkan, ya itulah persembahan kita. Tidak memaksa ataupun kita mau belajar taat aja. Belajar taat saudara. Dari awal penciptaan bumi, dunia ini, Adam dan Hawa, semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan. Tetapi pohon kehidupan jangan dijamah. Berarti ada yang tidak boleh disentuh. Begitu juga, bukan Tuhan itu miskin saudara, kayanya luar biasa. Dia yang pemilik Samayim, sorga dan dunia ini. Kita mau belajar taat. Karena ketaatan kita diperhitungkan oleh Bapa Yahweh. Amin saudara.
Tuhan memberikan kita otoritas. Lukas 10 ayat 19, Tuhan memberikan otoritas kepada kita untuk menginjak ular dan kalajengking. Ular adalah Satan, kalajengking adalah penyakit. Dia memberi otoritas buat kita. Walaupun pada saat hamba-hamba Tuhan tidak ada, tetapi kita punya otoritas untuk berdoa. Untuk penyakit kita ya. Untuk kuasa jahat. Punya otoritas. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, kita. Ada kuasa, ada Roh Bapa. Jangan remehkan saudara. Tapi Roh Bapa itu mau kita taat di dalam melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga kita penuh kuasa saudara. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu kerjakan, kerjakan seperti untuk Tuhan. Kerjakan dengan segenap jiwa seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi saudara, ketika sebagai pegawai negeri, pegawai sipil, pegawai swasta, sebagai ibu rumah tangga di rumah, apapun yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Kenapa? Kalau kita berpandangan seperti itu, maka kita pasti takut sama Tuhan, takut berbuat apa? Kesalahan. Berjualan ya. Jadi pelayan Tuhan itu bukan harus jadi gembala, jadi pendeta. Setiap kita adalah pelayan. Amin saudara. Melayani dengan kesungguhan hati kita. Ibu-ibu yang memasak, kerjakan, jangan bersungut-sungut. Ya, tapi dengan segenap hati seperti itu Tuhan. Tuhan akan memperhitungkan saudaraku. Apa yang kita lakukan dengan kesungguhan. Tuhan tidak melihat penampilan kita tetapi melihat apa? Hati. Makanya dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Sama dengan berjaga-jaga. Karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Dari hati. Kalau hati kita bersih, maka yang keluar dari mulut kita pasti bersih. Tapi kalau hati kita terisi dengan kotoran, ibarat gelas ya, gelas kita isi dengan kopi jadi hitam. Bagaimana supaya dia putih, kembali putih? Isi dengan air. Air putih terus. Akhirnya dia putih. Isi dengan firman Tuhan. Firman akan mengusir gelap menjadi terang. Amin saudara. Rajin saudara, rajin mendengarkan firman Tuhan dan juga membaca sendiri. Ya di rumah kita sudah pasti punya kitab suci. Rajin membaca. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Bapak Gembala kemarin sudah mengajarkan kita beberapa sahabat yang lalu tentang kasih. Kasih itu adalah sabar. Ya sudah diuraikan dengan jelas. Perlu kesabaran saudara menghadapi masalah-masalah. Banyak orang yang tidak sabar ketika menghadapi pencobaan. Yang kedua adalah murah hati. Murah hati. Murah lebih dalam Kisah Rasul 30 ayat berapa? Berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Memberi, saudara. Kalau kita mau diberi, dia beri duluan. Murah hati. Mau menolong orang. Tidak cemburu, tidak sombong, sopan.
tidak menguntungkan diri sendiri, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ada orang yang katanya sudah percaya Yesus tapi masih menyimpan kesalahan orang lain. Buktinya apa? Dia masih menceritakan. Kalau sudah mengampuni ya sudah selesai. Tinggalkan itu. Mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya. Karena itu saudara, firman Tuhan hari ini kita belajar mau tetap memiliki iman yang besar, iman yang teguh, kokoh, kuat. Karena semakin hari dunia ini semakin saudara, kita bisa melihat hal-hal yang di dalam firman Tuhan sudah kita baca akan terjadi ini, terjadi itu. Tetapi ketika kita memiliki iman yang kuat seperti Sadrak, Mesak, dan Yakub, walaupun saat ini saudara belum mengalami kesembuhan, tetap percaya, jangan bimbang. Percaya, pasti Bapa akan memberikan yang terbaik. Amin saudaraku. Tuhan itu sangat baik, luar biasa. Biarlah kita tetap berjalan di dalam roh. Kalau kita percaya Roh Kudus ada di kita, pasti ada buahnya, amin. 9 buah roh itu adalah yang harus terpancar dalam kehidupan kita. Apa itu saudara? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan, kemurahan, dan apa? Iman atau kesetiaan, dan pengandaian diri. Banyak hamba Tuhan ya yang tidak bisa mengendalikan diri. Ini harus terpancar dalam kehidupan kita. Jangan harus hanya bicara tetapi tidak dilakukan. Itu berarti iman yang mati. Kalau iman yang hidup, di apa yang dikatakan dia lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, ini saja yang saya bisa sampaikan kepada kita semua. Saya percaya hari-hari ke depan jemaat JPR Haleluya semakin kuat, kokoh dalam iman. Ya, percaya walaupun apa yang kita minta belum dikabulkan ya, Tuhan belum kabulkan. Tapi ada rencana Tuhan yang dahsyat yang kita percaya pasti terjadi. Rancangan yang luar biasa. Haleluya. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Maju terus bersama Tuhan, kita pasti menang. Haleluya. Amin. Naikkan pujian. Mau masuk ke ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha
Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa yang dahsyat, yang luar biasa. Bapa yang maha besar, luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih atas urapan-Mu ya Bapa. Terima kasih atas kasih-Mu Bapa. Terima kasih atas pengajaran-Mu di hari Sabat ini ya Bapa. Firman yang kami dengar ya Bapa biar tersimpan di dalam hati kami Bapa. Agar kami tidak melakukan kesalahan terhadap Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan kami semua yang ada di tempat ini, ketika mendengarkan kebenaran-Mu, Taurat-Mu Bapa, iman kami semakin kuat, iman kami semakin teguh, iman kami semakin naik, bertumbuh ya Tuhan. Tidak mati ya Bapa, tetapi iman kami hidup dalam kehidupan kami, menghidupi kehidupan kami. Ya kami percaya mujizat pasti terjadi. Yang sakit pasti disembuhkan, yang lemah pasti beroleh kekuatan, yang terikat oleh kuasa jahat pasti dilepaskan demi Yesua. Hanya Bapa Yahweh yang kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan di hari Sabat yang mulia ini Bapa. Terima kasih Bapa. Biar Roh-Mu yang kudus yang ada pada kami terus ngajari kami Bapa dalam kebenaran. Biar kami terus dapat memperkatakan kebenaran Taurat-Mu di tengah-tengah di mana kami berada Bapa. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang akan dipanggil oleh Bapa. Terima kasih Bapa. Firman-Mu ya dan amin. Langit dan bumi akan berlalu tetapi firman-Mu tinggal tetap. Oleh karena itu biarlah kami tinggal di dalam firman-Mu dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Agar apa yang kami minta di dalam nama Yesus Putra Bapa, Bapa mengabulkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi Roh-Mu yang kudus terus berada. Urapan-Mu tetap ada. Hadirat-Mu tetap ada di tengah-tengah kami semua di jemaat. Ketika kami pulang tidak sama ketika kami datang. Kami pulang membawa berkat Sabat. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas darah kami. Dan biarlah tangan-Mu menyertai kami dan melindungi kami dari malapetaka. Hingga kesakitan tidak menimpa kami dan keluarga kami. Dan Tuhan Yahweh Bapa yang kekal mengabulkan doa kami ini. Demi Yesua Putra-Mu. Kami berdoa dan ucap syukur atas kasih dan anugerah kebaikan. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya, dahsyat firman Tuhan hari ini. Beri kemuliaan sekali lagi buat Bapak Yahweh Tuhan kita yang hebat. Terima kasih untuk pelayanan dari Pak Ian Karel. Bapak Yahweh semakin mempertambahkan hikmat, pewahyuan dan pengetahuan. Bapak Yahweh memberkati. Selanjutnya kita akan memberi yang terbaik sambil Bapak Ibu memberikan atau mempersiapkan persembahan korban syukur. Kami persilahkan kepada hamba Tuhan, anak Tuhan yang akan melayani doa persembahan. Kepada Ibu Septian kami persilahkan.
Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh buat hari Sabat yang indah Tuhan saat ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu Bapak. Dan tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik. Bapak berkati kami Tuhan, mampukan kami memberikan yang terbaik dengan setulus hati kami Bapak. Kau berkati kami Tuhan, berlipat kali ganda. Demi nama putra-Mu, Yesua kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita naikkan satu pujian dari pulau dan benua. Saudara terkasih, Bapak Yahweh memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Kami persilahkan kepada hamba Tuhan, Bapak Robert Siregar. Ya, sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji Tuhan kita bisa beribadah pada hari Sabat ini. Ya, saya minggu lalu tidak bisa hadir karena ada acara rapat kerja dari kantor. Ini saya baru dapat informasi dari RT, ada mobil Avanza abu-abu 2638 SZO
ada yang dari sini kah? Mohon dipindahkan. Oh, Pak Pakai ya. Tolong, karena ada yang mobil mau keluar. Terima kasih. Oke, pengumuman untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu lalu ada Devi Jaref tanggal 14 Desember. Kemudian tanggal 15 Desember ada Mama El ya, Ibu Agus Widotomo tanggal 15 Desember. Kemudian anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu depan ada Suhendra kemudian tanggal 20 Desember. Kemudian ada Ibu Heti juga tanggal 20 Desember. Tuhan berkati juga untuk buat anak-anak Tuhan juga ada Sevanya tanggal 21 Desember. Tuhan berkati buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang lalu dan minggu yang akan datang. Topang minta topang dalam doa buat hamba Tuhan Bapak Obi Mesak dan keluarga bersama Bapak Daulat keluarga yang tadi malam sudah melakukan perjalanan menuju Surabaya. Ada pelayanan yang akan dilakukan di Surabaya. Mohon topang dalam doa supaya pelayanan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan lancar dan tidak ada hambatan apapun, bahkan nama Tuhan Yahweh dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Ya, saya belum dapat kabar hari tadi, saya telepon pagi-pagi belum bisa nyambung, mungkin lagi beristirahat. Dan biarlah kita semua terus juga dalam perlindungan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kemudian besok itu ada Brit Mila yang baru mendaftar ke saya, ada 3 orang ya, ada 3 orang, 2 anak-anak, 1 pemuda. Jadi kita topang dalam doa buat anak-anak Tuhan yang akan melakukan Brit Mila pada besok hari, juga bisa diberikan kekuatan, ketenangan, tidak panik, dan segera sembuh pulih kembali dengan bentuk yang baru. Kemudian ya, ini tadi pagi kita datang tiba-tiba hari ini ada bocor dari atas sehingga mixer menampung air yang begitu banyak sehingga tidak mungkin hari ini kita tidak menggunakan mixer. Saya lagi jemur, mudah-mudahan tidak ada masalah, tidak ada konslet. Jadi ya kita terus berdoa untuk kebutuhan pembelian speaker yang saat ini sudah mulai banyak sekali buat anak-anak Tuhan yang sudah tergerak untuk mendukung kita buat bisa membeli speaker yang baru. Itu saja pengumuman pada pagi hari ini. Terus topang doa juga saya baru pertama kali buat Pak Hartanto ya, juga buat Kevin, Kenny, salah kenapa Kevin ya, saya ya buat Kenny semangat ya. Jadi kalau saya lihat, kalau saya mendengar saja ceritanya dari anak-anak, dari istri saya, bagaimana apa yang Kenny alami, kalau 2016 yang lalu saya tidak bisa berdiri seperti ini. Saya kena GBS, Guillain-Barré Syndrome. Guillain-Barré Syndrome itu terkena saraf. Jadi hampir apa yang dibilangnya, lumpuh, tangan tidak bisa berjabat tangan dengan erat, kaki itu sebenarnya ternyata bukan hanya bertumpu pada tumit, tapi pada jari. Jadi kalau hanya bertumpu pada tumit itu bakal tumbang ke belakang atau tumbang ke depan. Dan itu jari itu tidak punya kekuatan untuk menahan. Jadi sebenarnya ada jari juga, jari kaki kita yang menahan badan. Nah itu jari saya nggak punya kekuatan untuk menahan badan. Saya baru di sini saya tumbang 2 kali, kalau nggak salah apa 3 kali.
jatuh di tangga, terduduk. Nggak. Tapi di kamar mandi di Fatmawati saya jatuh dengan, saya bilang nggak bilang dengan luar biasa, tapi dengan wow, hanya karena pertolongan Tuhan saya cuma bisa kebayang Pak, sudut yang ini yang aluminium tajam, saya cuma benjol, tidak robek. Di kamar mandi jatuhnya. Jadi kalau Tuhan bisa memulihkan saya, yakin percaya Kenny pun juga pasti sembuh. Ya. Jadi mujizat Tuhan masih ada, pasti dan terjadi buat Kenny. Semangat ya Kenny. Ya, jadi cuma imani saja. Jadi kalau orang yang lain datang ke rumah sakit, orang lain mukanya sedih, saya senyum-senyum, semangat ya Pak. Orang bingung, orang harusnya kasih semangat buat saya. Tapi saya yang terus memberikan semangat karena mukanya orang lain sedih. Karena kalau terlambat saya waktu itu untuk dirawat di rumah sakit, saraf paru-paru saya yang berhenti. Artinya kalau saraf paru-parunya tidak bisa memompa, ujungnya selesai dari dunia ini. Jadi kalau pertolongan Tuhan, banyak orang yang digerakkan untuk memberkati saya, segera ke Fatmawati. Nanti saya arahkan teman saya yang di sana. Jadi semua tergerak. Jadi kalaupun Tuhan sekarang semua hari ini juga tergerak berdoa buat Kenny. Yakin percaya, semangat saja yang mengalahkan dari segalanya. Juga beberapa kali kalau mungkin jemaat yang lain bisa, berapa kali saya bikin status itu berdoa buat orang lain. Saya berdoa begini, Tuhan aku percaya bahwa hari ini aku melepaskan berkat kesembuhan dan keselamatan buat anak-anak Tuhan, buat saudaraku dan sahabatku yang sakit. Saya bikin titik dop, kanker, leukemia, prostat, darah tinggi, TBC dan sakit yang lain. Itu karena ada teman saya, salah satunya teman kerja saya, kena kanker leukemia dan di kemo. Saya cuma hanya menuliskan situ, kemudian kalau saya WA, saya kasih support semangat. Dan sebulan yang lalu sel CA-nya itu dari 37 sudah stadium berapa, dan itu bisa drop stadium CA-nya itu menjadi cuma 7. Dan saya bisa ketemu waktu di raker kemarin, walaupun dia masih susah berjalan, tapi gara-gara apa? Cuma satu, semangat yang mengalahkan segalanya. Jadi saat kini yakin percaya saya sembuh, saat Pak Hartanto juga yakin percaya saya sembuh, dan kita semua juga yakin percaya Kenny sembuh, maka semua itu bisa terjadi. Tetap semangat dan sukacita buat Kenny, buat Pak Hartanto dan kita semua. Dan persiapkan diri 14 hari ke depan kita akan mengakhiri tahun 2022. Kita akan buat berbeda di tahun 2023. Haleluya, sahabat Salom. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa sekali. Saya percaya akan semakin banyak jemaat Tuhan yang mengalami kemurahan dan kebaikan Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan, sebab Tuhan katakan itu akan dimulai dari kita. Kita akan dipakai, yang sakit akan dipakai untuk membantu orang yang sakit. Kita dipulihkan untuk memulihkan. Kita disembuhkan untuk menjadi berkat kesembuhan. Haleluya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita terus menjaga roh kita untuk tetap terkoneksi dengan Bapa, sebab Bapa yang akan terus menunjukkan kasih setianya buat kita. Kami mengucap syukur di hari Sabat-Mu ini Tuhan. Banyak cerita, banyak kisah keajaiban yang kami dengar hari ini. Dan kami percaya itu tidak akan berhenti sampai di sini.
kasih setiamu akan terus mengalir seperti air, seperti gelombang yang tidak pernah berhenti. Dan hidup kami akan terus menyatakan kebesaran-Mu. Hidup kami akan terus menceritakan kebaikan-Mu. Sebab Engkau yang memerintahkan berkat-berkat itu Tuhan. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami berada, kesanalah Bapa Yahweh mencurahkan berkat-berkat itu. Dan kami mau terus katakan Bapa Yahweh itu dahsyat. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bermanifestasilah terus atas kami Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau lebih dari segalanya. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Dia yang akan terus menunjukkan kasih setianya bagi kita. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku. Hanya dekat Bapa Yahweh saja kami merasa tenang. Aman bersamamu, lebih dari harta. Lebih dari harta. Kami mau katakan hanya Bapa Yahweh lah satu-satunya. Engkaulah segalanya Tuhan. Berkuasa, berotoritas, memerintahlah atas hidup kami. Jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau
Terima kasih Bapak Yahweh yang baik. Engkaulah Bapak Yahweh yang setia yang kami kenal. Bapak Yahweh yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama. Bapak Yahweh yang kami kagum. Bapa yang tidak pernah terbatas. Tuhan, hari ini kami mendengarkan, kami mendeklarasikan, kami mengagumkan bahwa Bapa itu hebat. Bapa yang tolong bangsa pilihan-Mu keluar dari tanah perbudakan menuju tanah kemenangan. Banyak hal yang Bapa lakukan. Bapa membuat tanda-tanda heran di Mesir. Hal yang sama juga terjadi di tempat ini. Kami percaya Bapa Yahweh melakukan hal yang di luar pikiran kami, di luar pola pikir kami. Bapa, beberapa tahun yang lalu Engkau telah menolong kami. Engkau menolong hidup dari kematian. Dari yang mati Engkau bangkitkan menjadi tanda ajaib. Hari ini ku berdiri di tempat ini karena pertolongan Bapa Yahweh. Tuhan, Engkau telah menolongku dari kematian. Engkau membuat aku berjalan sempurna. Hal yang sama juga terjadi bagi Kenny. Kami percaya Tuhan. Hamba bisa melihat keajaiban yang Tuhan buat. Hamba bisa berlari, hamba bisa berdiri. Itu semua karena anugerah Bapa. Hari ini Tuhan, kami mendesak masuk dalam dimensi yang tidak pernah kami lihat, di dalam dimensi yang tidak pernah kami dengar. Tapi kami percaya di saat itulah Bapa Yahweh bekerja. Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib yang kami kagum siang dan malam. Bapa, hari ini kami berdoa biarlah Bapa Yahweh Engkau bertemu dengan keluarga Kenny secara pribadi. Engkau nyatakan bahwa Tuhan yang hebat itu secara pribadi. Mereka bukan mengenal nama Bapa karena apa kata orang. Bapa, mereka bukan mengenal kehebatan-Mu bukan karena orang. Tapi biarlah mereka berjumpa dengan Bapa Yahweh secara pribadi. Bapa, pulihkan keluarga ini. Sembuhkan keluarga ini. Biarlah bebaskan mereka. Bawa masuk mereka kepada kemenangan yang kekal. Tuhan, beberapa waktu lagi kami akan meninggalkan 2022. Kami percaya keluh kesah kami selesai. Pergumulan persoalan kami selesai. Kutuk sumpah serapah selesai. Kegagalan selesai. Penundaan janji Bapa selesai. 2023 kami berbuah lebat. Hidup kami berbeda. Kami menjadi tanda ajaib. Kami mendapat promosi. Kami melihat pembalikan kira itu. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Kami percaya Tuhan, 2023 sidang jemaat di tempat ini pembalikan ekonomi. Terima kasih Bapak Yahweh yang baik. Bapak, biarlah buat hidup kami terus berbeda. Hidup kami terus berlebat. Bapak, kami berdoa dan kami mendeklarasikan dari tempat inilah pengajaran yang benar itu keluar. Dan Bapak Yahweh, pengajaran itu akan sampai kepada telinga semua orang. Dan Bapak, kami berdoa hari ini kami mendeklarasikan dari tempat inilah pengajaran-pengajaran yang benar itu keluar. Dari tempat inilah para penginjil-penginjil yang hebat itu keluar. Dari tempat inilah Tuhan, para gembala-gembala yang hebat itu keluar. Dan Tuhan, Engkau mempertemukan kami dengan orang-orang yang mau diselamatkan. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga si Hombing yang sudah beberapa kali ikut doa di tempat ini. Tuhan, bukan hanya sekedar mereka mendengar, bukan hanya sekedar mereka melihat bahwa Bapa yang hebat itu, tapi mereka lah menjadi generasi penuntas. Kami berdoa untuk keluarga yang lain yang sudah terlibat langsung di dalam pelayanan di tempat ini Tuhan, jiwa-jiwa yang baru. Bapa, mereka bukan sekedar mendengar dan sekedar melihat, tapi kami mau Tuhan, mereka adalah generasi penuntas itu. Mereka adalah generasi yang
melihat dan menikmati janji Bapa itu. Buat mereka lah generasi yang berbeda. Wah, mereka berbeda. Mereka datang tidak seperti yang mereka pulang. Mereka datang dengan masalah, mereka pulang membawa jalan keluar. Mereka datang dengan sakit penyakit, mereka pulang membawa kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Di tempat inilah Bapa, banyak mujizat yang Bapa Yahweh lakukan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa Yahweh, Tuhan kami yang hebat. Hamba-hambamu yang melayani, baik itu sebagai pemimpin pujian, pemain musik, membawa kebenaran, pendoa sekalipun. Tuhan Yahweh memberkati keturunan kami. Biarlah keturunan kami senantiasa mencintai Bapa Yahweh. Biarlah keturunan kami terus mencari kebenaran yang sejati itu Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh yang baik. Bapa, ajari kami terus Tuhan. Selalu sehat, seia dan sehat. Tuhan kami berdoa untuk tim doa kami di tempat ini. Biarlah kami terus bergandengan tangan. Kami terus berdoa. Kami topang pelayanan di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan. Pelayanan di tempat ini bisa berdiri kuat. Kurang lebih 20 tahun Tuhan bisa berdiri tegak. Semua karena tim-tim doa kami terus bergandengan tangan. Kami akan melihat Tuhan 2023 pembalikan keadaan itu terjadi untuk sidang jemaat gereja GPR Yahweh di tempat ini. Kami mendeklarasikan mulai hari ini Tuhan, kami punya tempat ibadah sendiri, kami punya lahan sendiri, kami punya bangunan sendiri, kami berdiri di tempat yang Bapa Yahweh tunjukkan bagi kami. Bapa, dari sinilah Tuhan, sekelilingi tempat ini diberkati Tuhan, oleh karena ada mesbah Bapa Yahweh di tempat ini. Terima kasih Bapa Yahweh, mulai izinkan Tuhan, kami izinkan Bapa Yahweh berkarya bagi hidup kami. Bapa, jikalau kami mulai membangun proses perizinan, Bapa Yahweh mempermudah. Bapa Yahweh menjamah tetangga bertetangga. Jikalau mereka buat Tuhan satu pernyataan bahwa mereka mengizinkan tempat ibadah ada di tempat ini, Bapa jamah mereka. Kami percaya bahwa tangan Bapa Yahweh sajalah yang menjamah hati mereka. Terima kasih Tuhan. Ketika Daniel dibuang di dalam goa singa, Bapa Yahweh yang hebat itu menutupi mulut-mulut singa itu. Hal yang sama terjadi di tempat ini. Ketika pujian penyembahan kami naik di tempat ini, setiap telinga yang mendengar, Bapa Yahweh menjamah. Bapa Yahweh yang menjamah. Kami percaya Tuhan. Idolai come to be denied, idol say. Tuhan, tidak ada gangguan apapun. Yang ada hanya kedamaian, ketentraman terjadi. Terima kasih Bapa Yahweh. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami pulang membawa janji Tuhan. Kami pulang membawa keajaiban Tuhan itu sampai ke keluarga kami. Sampai ke keluarga kami lah kami menjadi tanda ajaib dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya dari tempat ini Tuhan. Kami mendengarkan ketetapan-ketetapan. Dan mulailah kami mulai belajar menjadi generasi yang tidak terkalahkan. Generasi yang tidak terkalahkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk sebentar adakan doa malam. Bapa yang berikan kami kekuatan, kesehatan. Kami terus ada di dalam hadirat. Kami terus berdoa sampai janji Bapa Yahweh itu tergenapi. Bapa, kami berdoa untuk Indonesia. Biarlah Indonesia dipenuhi dengan awan kemuliaan. Mulai dari ujung Sumatera sampai timur Papua. Nama Bapa Yahweh terus dikumandangkan. Dari pulau-pulau sampai daerah-daerah. Dari kota-kota sampai provinsi. Nama Bapa Yahweh terus dikumandangkan. Bapa Yahweh Engkau utus Tuhan Bapa Gembala kami untuk menjangkau jiwa-jiwa di pedalaman. Biarlah dari timur Papua keselamatan itu sampai terdengar. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk Ketua Pusat Sinode Majelis Daerah Pertimbangan
ketua-ketua wilayah, gembala-gembala sidang, Bapak Yahweh terus memberkati. Berikan kami sehati, seia dan sekata. Kami berdiri di atas kebenaran yang sejati. Bapak, kami percaya pengajaran yang bukan daripada Bapak Yahweh akan hilang. Tetapi pengajaran yang Bapak Yahweh ajarkan tetap bertahan. Jadikan kami Tuhan, Bapak Yahweh, seperti yang Bapak Yahweh inginkan. Kami memiliki penyediaan minyak yang tidak pernah berkurang. Kami seperti gadis-gadis yang bijaksana, yang terus menantikan kedatangan Yesus Masih. Kami terus berjaga-jaga. Kami memiliki kekuatan, kami memiliki pengharapan, dan kami memiliki iman yang pasti. Di dalam Bapak Yahweh, bersama Bapak kami menjadi generasi yang kuat. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapak. Bapak, biarlah Tuhan Engkau berbicara secara pribadi bagi kami semua yang hadir di tempat ini. Kami percaya Bapak Yahweh itu baik bagi kami. Kami berdoa Tuhan, tidak ada lagi kemandulan di dalam sidang jemaat kami. Tidak ada lagi keguguran. Tidak ada lagi penundaan. Tapi kami beriman Tuhan, hari ini sampai 7 hari ke depan kami akan mendengarkan kabar baik. Bahwa Bapak Yahweh buka jalan, Bapak Yahweh sembuhkan semua, Bapak Yahweh yang menyediakan segala sesuatu. Terima kasih keluarga Obi Mesa, Daulat Ginting dalam pelayanan Bapak menyertai. Kendaraan yang mereka pakai Tuhan Engkau tutup bungkus dengan kuasa. Kami sepakat hari ini Tuhan, kami tolak kecelakaan, kebinasaan, mati mendadak, ketabrakan, kami tolak itu Tuhan. Kami hancurkan, kami putuskan Tuhan. Biarlah pelayanan yang mereka lakukan hari ini pelayanan yang mengandung janji Bapa. Kami berdoa Tuhan, oh Surabaya dan sekitarnya di Tuhan menjadi milik Bapak Yahweh. Surabaya dan sekitarnya penuh dengan kemuliaan. Surabaya dan sekitarnya banyak jiwa diselamatkan. Kami ini berdoa, kami mendeklarasikan Tuhan. Biarlah kami minta pelayanan malaikat terjadi dan terjadilah. Mereka pergi dan mereka kembali dengan perlindungan dan pertolongan Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Bapak. Bapak, terima kasih Engkau baik bagi kami. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Engkau luar biasa Tuhan yang kami kagum. Tuhan yang hebat. Terpuji-pujilah namamu ya Bapak Yahweh. Terberkatilah Dikau Yahweh Elohim kami. Layaklah Bapak Yahweh yang kami sembah. Terima pujian, terima penyembahan dari hidup kami hari ini. Dan Bapak Yahweh, inilah doa kami seperti yang Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di dalam surga, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Hari kepada hari makanan kami yang secukupnya. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membunuh. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia. Aku berikan semua perbuatan, dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia. Dimuliakanlah Engkau Bapa, Sang Pencipta alam semesta raya, yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya, yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, yang telah memberikan anugerah terbesar
Kau berikan Yesus Hamasia sebagai anak domba Paskah yang tersembelih, anak domba yang sempurna, yang melayakkan kami untuk menjadi ahli waris-Mu Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu, kasih sayang-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat perkenan-Mu, kami sudah beribadah Sabat. Engkau yang berjanji Bapa, anak-anak yang beribadah Sabat, Engkau akan memberkati air roti makanan dan minuman kami. Memasuki Yom Rison sampai Yom Sisi yang berserahkan dalam tangan Tuhan. Segala aktivitas anak-anak-Mu Bapa, semua Engkau berkati Bapa. Izinkan mereka melihat kemuliaan-Mu, pertolongan-Mu yang mujizat-mujizat-Mu Bapa. Ketika mereka berseru, ketika mereka berdoa, ketika mereka memuji Engkau Bapa di hari-hari kerja yang kami lalui. Tuhan Engkau berikan nasib mujur keberuntungan kepada anak-anak Bapa. Terima kasih Bapakku yang maha mulia. Terberkatilah Engkau Bapakku yang maha kudus, penebus Israel, Adonai Sebaot. Saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Bapa Yahweh. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yefarika Yahweh peis mereka. Yair Yahweh panai peleka vikunika. Yahweh panai peleka veyeshem lecha shalom. Amin. Abi toda Rabba. Abi toda. Hallelujah. Hallelujah. Abi toda Amin. Sahabat shalom buat semua. Terima kasih. Bapak Yahweh memberkati.